Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi kelas C, Profesor Dr. Lindriana Sari SE MSI AKTCA dan Dr. Fitra Dharma SE MSI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil project based learning kami yang berjudul Hubungan Teori Akuntansi Aset dengan Praktik Observasi pada PT NFC Indonesia Tbk dan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan aset. Next slide. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Salsabila Indah Api Pratama dengan NPM 2111031009, Clarinaila dengan NPM 2111031014, dan yang terakhir ada saya sendiri yakni Siti Atika dengan NPM 2111031019. Next slide. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tiga subbagian. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada result of critical study, dan yang terakhir ada conclusion and recommendation. Next slide. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada introduction. Introduction terdiri dari motivasi dan fenomena. Motivasi utama di balik penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana teori akuntansi aset yang telah menjadi landasan dalam literatur akademis diaplikasikan dan diintegrasikan ke dalam praktik sehari-hari di PT NFC Indonesia Tbk. Selain itu, keinginan untuk memahami perbedaan antara teori dan praktik dalam konteks akuntansi aset. Karena terkadang meskipun teori akuntansi aset telah ditetapkan dalam perusahaan, ada kemungkinan ketidakcocokan yang dapat mempengaruhi efektivitas manajemen aset. Penelitian ini juga diilhami oleh kebutuhan dalam memahami peran penting dari manajemen aset yang ada di PT NFC Indonesia. Fenomena yang menjadi pusat perhatian adalah penurunan signifikan dalam harga saham PT NFC, yang menjadi indikator utama dalam menyoroti potensi dampak dari pengelolaan aset yang tidak efisien. Penurunan harga saham yang cukup drastis pada tahun 2022 membuka kesadaran akan kemungkinan korelasi erat antara manajemen aset yang tidak optimal dengan kinerja keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana praktik manajemen aset perusahaan dapat mempengaruhi kesehatan keuangan dan nilai saham dalam pasar. Oke, yang selanjutnya terdapat result of critical study, yaitu konseptual isu, yang dimana yang pertama itu ada teori akuntansi aset, yang merupakan pengakuan serta pengukuran. Penyusunan laporan keuangan didasarkan oleh IASB atau AASB atau yang kita kenal dengan IFRS dengan memberikan pedoman atau prinsip-prinsip yang sesuai standar. Setelah disajikan pada CALK, PT NFC bahwa klasifikasi pengakuan aset lancar pada PT NFC Indonesia Tbk yang pertama adanya akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal. Yang kedua untuk diperdagangkan. Yang ketiga akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau kas atau secara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang terakhir adalah seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya ada pengukuran aset pada PT NFC Indonesia. Yang pertama ada pengukuran aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua ada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan, diamortisasi, atau instrumen utang. Yang ketiga ada aset keuangan yang diukur pada FVOC tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif saat penghentian pengakuan atau instrumen ekuitas. Yang terakhir ada aset keuangan diukur FVOC dengan fitur reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif atau instrumen utang. Telah dikatakan juga di dalam CALK bahwasanya aset tidak lancar yang tidak memiliki masa manfaat akan diberhentikan pengakuannya. Next slide. Selanjutnya ada permasalahan di PT NFC Indonesia. Isu yang terjadi pada perusahaan ini ialah melonjaknya penurunan harga saham yang sebanyak 48% dari level tertingginya. Walaupun saham tersebut menurun sangat tajam, valuasi saham NFCX masih terbilang mahal atau overvalue. Mengacu pada kinerja terakhir NFC mengalami penurunan, laba bersih turun tajam 89,01% secara tahunan
dari 27,56 miliar pada kuartal 1 2022 menjadi hanya 3,3 miliar pada periode yang sama di tahun 2022. Sedangkan jumlah aset turun 1,9% dari 1,9 triliun per akhir 2021 menjadi 1,9 triliun per akhir 2022. Terutama berasal dari penurunan aset lancar. Penurunan jumlah aset juga menyebabkan salah satu faktor turunnya harga saham PT NFC, sehingga perlu adanya perhitungan terkait rasio keuangan untuk menilai aset perusahaan. Penilaian yang digunakan adalah profitabilitas, leverage, dan nilai perusahaan yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, masuk ke dalam profitabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT NFC Indonesia Tbk, diperoleh hasil perhitungan profitabilitas pada tahun 2021 sampai 2022 yang diukur dengan rasio tingkat pengembalian aset ROA atau Return of Asset, tingkat pengembalian ekuitas ROE atau Return of Equity, dan margin laba bersih atau NPM, Net Profit Margin. Yang pertama, ROA atau Return of Asset secara umum merupakan jenis dari rasio probabilitas yang dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. Rumus ROA sendiri adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Pada PT NFC Indonesia Tbk, perolehan ROA pada tahun 2021 sebesar 17,3%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 1,3%. Hal ini menandakan bahwa perseroan atau PT NFC Indonesia Tbk mengalami penurunan tingkat pengembalian aset atau ROA sebanyak 16% karena laba bersih dan total asetnya pada tahun berjalan mengalami penurunan yang signifikan. Lalu Return of Equity, ROE adalah imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. ROE ditentukan oleh kemampuan perusahaan yang menghasilkan profitabilitas atau margin keuntungan, produktivitas aset untuk menghasilkan pendapatan, serta pengelolaan penggunaan utang secara optimal oleh perusahaan. Rumus ROE itu sendiri adalah laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Hasil ROE pada tahun 2021 pada PT NFC Indonesia Tbk ialah sebanyak 24,4%, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1,7%. Yang diartikan bahwa perusahaan mengalami penurunan ROE pada tahun 2022 yang disebabkan menurunnya laba bersih dan total ekuitas. Selanjutnya, profit margin NPM adalah persentase pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis dan mengkalkulasikan setiap aliran dana operasional dan biaya pajak. Semua aliran dana ini kemudian akan dihitung dan diukur untuk mengetahui persentase keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Makin tinggi persentase net profit margin yang didapatkan, maka secara efisien aktivitas bisnis yang dijalankan dapat dikatakan berhasil. Rumus dari NPM itu sendiri adalah laba bersih dibagi total pendapatan dikali 100%. Perolehan NPM pada tahun 2021 pada PT NFC Indonesia Tbk sebesar 3,8%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 0,2%, yang dapat diartikan bahwa perusahaan mengalami penurunan sebesar 3,6% pada tahun 2022 untuk NPM, Net Profit Margin, yang disebabkan oleh total pendapatan pada tahun tersebut menurun drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada leverage atau rasio utang. Leverage merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa bisa perusahaan dalam membayar utang atau kewajibannya. Pada PBL ini dibagi menjadi dua, yaitu ada debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset total, dan juga debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Yang pertama tadi DAR, rasio ini menunjukkan proporsi dari total aset perusahaan yang didanai oleh utang. Jadi makin tinggi rasio ini, makin besar proporsi aset yang didanai oleh utang. Lalu untuk DAR, di sini total utang adalah jumlah keseluruhan utang yang dimiliki oleh perusahaan.
Sementara ekuitas adalah jumlah keseluruhan modal sendiri dan modal yang diberikan oleh pemegang saham. Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam perbandingan dengan modal sendiri. Nah, berdasarkan data laporan keuangan tahunan PT NFC Indonesia Tbk tahun 2022, diperoleh hasil perhitungan leverage yang diukur melalui rasio DAR dan juga DER. Yang pertama, untuk DAR, pada PT NFC Indonesia, debt to asset rasio untuk tahun 2021 itu sebesar 28%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 26,2%. Nah, untuk rumus mencarinya sendiri tadi, total utang atau total liabilitas dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Nah, pada tahun 2021, perolehan DAR ini memiliki dibandingkan dengan tahun 2022 itu mengalami penurunan sebesar 1,8%. Hal ini berimbas dari penurunan angka liabilitas dan juga aset perseroan. Lalu untuk DER, itu pada PT NFC Indonesia Tbk untuk tahun 2021 sebesar 38,9%, sedangkan pada tahun 2022 35,4%. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan mengalami penurunan sebesar 3,5% pada tahun 2022 karena liabilitas dan ekuitas perseroan mengalami penurunan pula. Next slide. Selanjutnya ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan keseluruhan estimasi nilai sebuah perusahaan. Hal ini mencakup semua aset, pendapatan, laba, utang, dan faktor lain yang dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan bernilai. Nah, dari nilai perusahaan ini terdapat dua metode yang digunakan untuk menilai. Yang pertama itu ada EPS atau earning per share atau laba per saham, yang merupakan ukuran untuk menunjukkan jumlah laba bersih per saham yang dimiliki oleh pemegang saham suatu perusahaan. Rumusnya sendiri itu adalah laba bersih dibagi total saham beredar. Dapat kita lihat, IPS pada tahun 2021 sebesar 511,1 dan pada 2022 adalah sebesar 35,2, yang berarti terdapat penurunan signifikan, yang dimana semakin tinggi nilai yang didapatkan IPS itu, maka semakin besar laba yang tersedia bagi setiap saham yang dimiliki investor. Diketahui juga penurunan nilai IPS karena terdapat penurunan laba bersih yang signifikan, sebesar 315 miliar sekian. Selanjutnya, yang kedua itu ada PB rasio atau price to book value, yang dimana harga terhadap nilai buku, yang dimana rasio ini adalah digunakan untuk menilai apakah saham suatu perusahaan terlalu mahal atau murah berdasarkan nilai asetnya. Rumusnya sendiri adalah harga pasar saham dibagi nilai buku per saham. Nah, sedangkan untuk hasil perhitungan dari PBV juga mengalami penurunan, namun tidak signifikan, dari 3,1 menjadi 2,8, yang berarti bahwa harga saham tersebut relatif terhadap nilai buku bersih. Penurunan ini masih dikatakan normal karena masih di atas 1, yang berarti perusahaan masih terbilang normal. Selanjutnya, development of theory ini dibagi menjadi 3. Mohon maaf, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori akuntansi aset, yang kedua ada manajemen aset, yang ketiga ada profitabilitas, yang keempat ada leverage, dan yang terakhir ada nilai perusahaan. Untuk teori akuntansi aset disusun berdasarkan IASB atau IASB yang menetapkan prinsip dan panduan untuk mengukur, mengakui, dan menyajikan aset. Yang kedua, manajemen aset merujuk pada praktik perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset suatu entitas supaya dapat mengoptimalkan nilai aset tersebut selama berlangsungnya perusahaan. Yang ketiga, ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, ada leverage atau rasio utang. Leverage merupakan rasio keuangan yang digunakan mengukur seberapa mampu perusahaan dalam membayar utang atau kewajibannya. Dan yang terakhir ada nilai perusahaan, yaitu ukuran yang menggambarkan keseluruhan estimasi nilai sebuah perusahaan. Hal ini mencakup semua aset, pendapatan, laba, utang, dan faktor-faktor lain yang memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan itu bernilai. Slide.
Selanjutnya, conclusion. PTNFC Indonesia Tbk menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar atau tidak lancar. Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap penyelesaian yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Hal terkait teori akuntansi aset yang disajikan adalah berdasarkan catatan atas laporan keuangan CALK konsolidasian PTNFC Indonesia tahun 2021 sampai 2022. PTNFC Indonesia Tbk mengalami penurunan kinerja keuangan dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini terlihat dari penurunan laba bersih, total aset, dan rasio-rasio keuangan seperti ROA, ROE, NPM, DAR, dan DER. EPS PTNFC Indonesia Tbk pun mengalami penurunan dari 511,1 pada tahun 2021 menjadi 35,2 pada tahun 2022. Yang dimana ini menunjukkan penurunan laba per saham. Harga saham PTNFC Indonesia Tbk di BEI juga mengalami penurunan tajam sebanyak 48% dari level tertinggi, walaupun valuasinya masih dianggap over value. Namun jumlah saham yang beredar masih sama dengan nilainya Namun jumlah saham yang beredar masih sama nilainya dari tahun 2021 sampai 2022. Price to book value PB rasio atau rasio harga terhadap nilai buku adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai apakah saham suatu perusahaan itu terlalu mahal atau murah berdasarkan nilai asetnya. Lalu penyebab utama penurunan kinerja keuangan antara lain adalah penurunan laba investasi, penurunan aset lancar dan total aset, serta penurunan laba bersih dan laba yang diatribusikan kepada pemilik induk. Secara keseluruhan, data keuangan dan rasio-rasio keuangan menunjukkan kinerja PTNFC Indonesia Tbk mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Ini menjadi salah satu faktor penyebab penurunan harga saham perusahaan PTNFC Indonesia Tbk. Jadi inti dari kesimpulannya conclusion ini, kinerja keuangan dan harga saham PTNFC Indonesia Tbk mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2022 berdasarkan data dan rasio-rasio keuangan yang telah disajikan. Terakhir untuk recommendation, dalam hal isu yang terjadi pada PTNFC Indonesia Tbk, diperlukan pengelolaan aset yang baik untuk meningkatkan nilai harga saham dengan cara melakukan optimalisasi aset. Optimalisasi aset merupakan suatu proses kerja manajemen aset untuk menggunakan dan memanfaatkan aset di mana tujuannya ialah untuk mengoptimalkan aset itu sendiri. Pemakaian aset yang belum optimal dan tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor dari aspek legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah, ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai, lalu identifikasi dan hapus aset yang tidak produktif atau kurang menguntungkan bagi perusahaan. Next slide. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.